Ribut-ribut terkait dengan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak mencerminkan kondisi rakyat di tengah kesulitan ekonomi saat ini masih terus berlanjut. Belum usai tunjangan rumah yang jadi perbincangan, kini tunjangan beras anggota DPR yang disebut sebesar 12 juta rupiah per bulan pun ikut menjadi sorotan. Dan terkait dengan persoalan ini kita akan membahasnya lebih lanjut lagi dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus, serta pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Sasa. Ya, selamat malam Bung Baik. Lusius. Saya mau ke Bang Lusius dulu nih, sebagai pihak yang paling sering konsisten memelototi ya terkait dengan kerja-kerja anggota DPR. Bang Lusius, persoalan aneka tunjangan dengan angka yang sangat fantastis tersebut memang tadi sudah diklarifikasi oleh pimpinan DPR-nya langsung. Tetapi kalau Anda melihat terkait dengan komponen tunjangan-tunjangan yang ada ini, bagaimana Formapi melihatnya? Ya, saya kira sih yang baru kan oleh wakil DPR itu adalah tunjangan perumahan gitu ya. Sementara tunjangan-tunjangan lain itu sudah diterima oleh anggota DPR dari periode-periode sebelumnya gitu ya. Yang justru buat saya tersenyum sedikit itu kenapa kemudian informasi terkait dengan jumlah atau besaran tunjangan itu bisa berubah-ubah. Itu pimpinan DPR itu kan harusnya sudah hafal gitu. Berapa yang kemudian dia terima gitu ya, lalu menyampaikan secara tepat. Gitu. Ini satu hari sebelumnya dia bilang tunjangan beras itu naik dari 10 ke 12 juta. Tiba-tiba di hari berikutnya turun menjadi 200.000 per anggota DPR gitu. Jadi informasi ini bikin tambah simpang siur gitu ya. Yang kemudian ramai itu tetap DPR itu menerima tunjangan beras 12 juta gitu ya. Ketimbang informasi yang klarifikasi sehari setelahnya gitu. Dan saya kira yang menarik di pembicaraan kali ini ya soal adanya tunjangan perumahan sampai 50 juta ya. Tambah menarik lagi karena ketika anggota DPR sudah mendapatkan tunjangan sebesar itu dengan rujukan biaya kontrakan atau biaya sewa kamar di sekitar daerah Senayan, ada anggota DPR yang justru mengeluh rumahnya di Bintaro, sering kejauhan datang ke parlemen gitu, lalu lambat rapat. Lalu untuk apa itu tunjangan itu diberikan kepada anggota DPR yang masih mempertahankan rumah yang jauh dari kompleks parlemen gitu. Padahal nilai 50 juta dibikin oleh DPR untuk memastikan anggota DPR itu tinggal di sekitar parlemen dan karena itu dia punya cukup waktu untuk bisa menghadiri rapat-rapat yang jadi saya kira sih ada banyak hal terkait dengan heboh soal tunjangan ini dan paling penting saya kira informasi terkait tunjangan yang diterima anggota DPR itu tidak pernah jadi informasi publik yang membuat publik kemudian tidak perlu bertanya-tanya gitu ya. Padahal kita tahu betul sumber dari tunjangan-tunjangan itu adalah uang pajak rakyat. Suatu yang kemudian sebagai pejabat publik harus dipertanggungjawabkan DPR minimal membuka itu ke publik supaya publik tahu gitu ya uang yang mereka berikan kepada DPR berapa jumlahnya dan dipakai untuk apa saja. Dengan heboh-heboh ini bahkan anggota DPR sendiri tidak tahu persis berapa uang yang dia terima. Jadi bingung. Jangan-jangan lebih banyak dari yang dia sampaikan ke publik gitu. Baik. Nah, mungkin boleh ditanggapi nih Pak Trubus dari sisi kacamata pengamat kebijakan publik ya tentunya ya. Uang yang didapatkan oleh anggota DPR ini berasal dari uang rakyat. Kita semua tahu itu. Tetapi sepertinya kalau kata Bang Lusius tadi, informasi terkait dengan apa saja perintilan aneka tunjangan dan angka-angkanya ini tidak pernah menjadi sesuatu hal yang diumumkan kepada publik atau disampaikan secara gamblang. Apakah Anda melihat hal ini memang seharusnya sudah diberitahu secara gamblang? Ada tempat kita buat mengakses terkait dengan informasi ini? Seperti apa Pak Trubus? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik memang sesungguhnya adalah kewajiban dari DPR untuk membuka seterang-terangnya. Artinya terang benderang bahwa publik tahu seberapa sesungguhnya TGP yang diterima sekaligus isinya rincian-rincian sebagaimana yang dikemukakan Bung Lusius tadi. Akan tetapi memang publik sebenarnya lebih menyoroti lagi kenapa kemudian informasi yang disampaikan itu tidak konsisten gitu ya, tidak konsisten dan
sebenarnya kan rujukannya udah jelas di PP 75 itu, akan tetapi selalu dalam konteksnya ada persoalan-persoalan di mana kemudian ada penghasilan-penghasilan di luar itu. Bahkan sebelumnya sempat heboh juga di mana salah satu anggota DPR yang mengatakan mendapatkan istilahnya take home pay yang halal itu susah di DPR. Lah ini kan hal-hal yang kemudian publik melihat sebenarnya apa yang terjadi di situ dan seperti apa sesungguhnya gaji yang diperoleh itu. Kalau ketentuannya sudah jelas di situ hanya tunjangan yang melekat dan tunjangan lainnya. Tetapi kan belakangan lebih ramai lagi karena ada rumah itu. Ada tunjangan rumah yang sesungguhnya rumah itu sebenarnya rumah yang dinas yang memang diberikan kepada anggota dewan, tapi alasannya sudah dikembalikan kepada negara. Nah ini juga sesuatu yang menurut saya lebih harus dibuka seterang benderangnya ya, sehingga publik itu tahu tentang bagaimana sesungguhnya rumah dinas itu sekarang dan ke depannya. Yang kedua tentu dalam ini adalah bagaimana anggota dewan sebenarnya disorot publik oleh kinerjanya, karena selama ini memang anggota dewan itu ya ada datangnya, ada yang ogah-ogahan, rapatnya juga jarang datang. Nah itulah yang kemudian output dari hasil kinerjanya. Kalau bayangkan 10 bulan menjabat ini pun baru satu undang-undang barangkali yang sudah keluar, itu undang-undang TNI Polri, TNI itu gitu ya. Jadi ini pun revisi, ada undang-undang lain yang baru revisi, tapi masih belum dilihat sebagai sesuatu yang optimal lah, katakanlah seperti itu. Jadi publik masih mempertanyakan sesungguhnya kinerjamu sampai seberapa sehingga kok meminta apa istilahnya itu take home pay begitu besar dengan rincian-rincian yang kemudian ditambah-tambah sampai yang namanya tunjangan komunikasi itu sebesar sampai lebih nyaris 15 juta itu per bulan itu. Lah ini kan sesuatu yang publik bertanya-tanya. Nah, kemudian yang ketiga, memang publik kan membandingkan dengan profesi-profesi lain. Dalam soal ini memang guru, kebetulan guru dosen saya termasuk dosen yang mengalami juga gaji-gaji yang begitu kecil kan, dan di satu sisi mereka ini kena ini Mbak, kena pajak gitu ya. Jadi pajak penghasilan. Sementara pajak penghasilannya anggota dewan ditanggung oleh negara. Nah inilah yang menurut saya juga hal-hal yang kemudian publik ingin ya kepo lah gitu, Mbak. Kepo sesungguhnya ada apa itu. Mereka begitu ngotot dan begitu juga tidak mau menjelaskan secara terbuka sesungguhnya seperti apa. Kalau memang mau istilahnya menunjukkan akuntabilitas, Mbak, pertanggungjawab publik yang baik, itu harusnya dibuka saja. Jadi konsultasikan publik secara luas, karena dewan ini merupakan representasi publik. Dia kan dari wakil rakyat yang dipilih oleh dapilnya, punya konstituen gitu loh. Nah, karena itu agar tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, prasangka-prasangka yang kurang baik, persepsi negatif lah katakanlah, itu menurut saya segeralah sekarang di era yang namanya masyarakat, sekarang ini masyarakat kita masukin namanya society 5.0 Mbak, secara teori. Artinya masyarakat kita percaya pada media sosial, pada digitalisasi dan segala sesuatu yang informasi sifatnya beredar di berbagai media yang kita alami sekarang ini adalah media sosial dan internet itu. Nah, karena itu menurut saya penting, Mbak, dalam hal ini pemerintah hari ini DPR membuka lah seluas-luasnya kepada publik untuk mengakses, dan Bung Lusius ini mungkin perlu dilibatkan untuk menghitung berapa sih sesungguhnya hitung-hitungannya gitu loh. Ya, mewakili publik kan seperti itu sehingga terang gitu. Kalau memang mengatakan komunikasi 15 juta, berapa komunikasi tentang apa itu gitu kan? Rinciannya seperti apa? Apa komunikasi kaitannya khusus dengan telepon-telepon dengan konstituennya atau dengan hal lain. Nah itu kan juga harus diinformasikan secara utuh kepada publik. Begitu Mbak. Baik, dan kalau memang benar itu apa adanya, harusnya tidak ada jadi permasalahan ya untuk membukanya akuntabilitas dan transparansi ya Pak tadi ya yang Anda tekankan ya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi terkait dengan bolak-balik, kita baca beberapa waktu terakhir ini statement-statement dari anggota DPR, baik dari anggotanya hingga pimpinannya ini yang bisa dalam tanda kutip ini agak blunder ya. Mereka juga bolak-balik memperbaiki pernyataan yang mereka sampaikan. Pertanyaan saya untuk Bang Lusius, apakah Anda melihat ada persoalan kronis terkait dengan komunikasi publik dari anggota-anggota DPR kita ini seperti apa? Ya itu pertama gitu ya, memang dari dulu juga saya kira ada persoalan terkait dengan cara berkomunikasi DPR gitu ya. Kan mestinya yang bertugas untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan DPR, terkait apapun yang ada di DPR ke publik, itu adalah tugas pimpinan. Jadi harusnya pimpinan itu ya untuk hal-hal mendasar seperti tunjangan, itu harus di luar kepala gitu, harus dihafal betul gitu. Jika ada orang yang menanyakan itu,
ya harus bisa menjawabnya dengan pasti karena itu tugas utamanya. Dia nggak ikut membahas RUU, dia nggak punya tugas untuk kemudian rapat dengan mitra kerja. Tugas pimpinan itu memastikan semua informasi mendasar terkait dengan pelaksanaan tugas di DPR itu bisa disampaikan ke publik secara meyakinkan, ya. Apa yang kemudian kita lihat beberapa hari ini, simpang siur informasi itu muncul dari ketidakkompetenannya pimpinan DPR untuk menyampaikan informasi, ya. Dan saya kira ini pelajaran penting. Dan yang kedua, saya kira media komunikasi yang dikatakan Pak Trubus tadi, ini kita sudah masuk era 5.0, ya. Mestinya instrumen seperti media website DPR itu bisa dimaksimalkan betul, ya. Betul. Itu juga yang saya kira sangat saya sesalkan gitu, karena website DPR itu dengan anggaran yang sangat besar, itu pun kita belum ributkan, ya. Anggaran yang sangat besar itu tidak pernah cukup untuk menjadi jembatan DPR ke publik, ya, untuk menyampaikan informasinya. Kadang informasi yang muncul di situ informasi yang sudah sangat lama gitu, yang tidak relevan lagi dengan apa yang saat ini dibahas oleh DPR, ya. Jadi saya kira sih ada memang persoalan terkait dengan komunikasi, tapi lebih penting dari itu ada persoalan sebenarnya terkait dengan pendapatan DPR, ya. Bukan tunjangan saja gitu, ya. Nampaknya ada banyak pendapatan yang masuk rekening DPR yang membuat mereka sendiri bingungan, ya. Salah satu yang bisa mengonfirmasi itu, saya kira kita perlu ingat kasus korupsi CSRBI dan OJK di Komisi 11, ya. Baik. Jadi kalau kita bicara take home pay hanya 100.000, sangat mungkin seperti yang dikatakan oleh anggota Komisi 2, yang masuk ke rekening DPR tiap bulan itu bisa jadi jauh lebih banyak yang kita bicarakan ini, karena mereka masih punya mitra kerja. Dan relasi dengan mitra kerja itu kadang-kadang sangat transaksional seperti yang dilakukan oleh Komisi 11 dengan OJK dan BI itu. Baik. Sayang sekali memang pada dialog dengan tema ini kami juga telah berusaha untuk menghubungi sejumlah anggota DPR dan semuanya rata-rata tidak bisa untuk bergabung dengan berbagai alasan. Jadi kita akan tetap melanjutkan dialog, ya, bersama dengan Pak Trubus dan juga Bang Lusius. Padahal mendapatkan perspektif dari anggota DPR tentu menjadi pelengkap dari dialog kita pada petang kali ini. Nah, Pak Trubus, jika kita lihat terkait dengan persoalan aneka tunjangan dan angka-angka yang sempat berseliweran, ya Pak, ya, di media sosial walaupun sudah diklarifikasi ini, kita kaitkan dengan kondisi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan juga susah untuk didapatkan. Seperti apa Anda melihat luka yang ditimbulkan atau dampaknya, Pak? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik memang ada dampak yang sesungguhnya sangat, dalam tanda petik itu ini, Mbak, tidak hanya melekat, ya, tapi juga mendalam gitu, ya, dan menyinggung, mencederai hati perasaan publik sesungguhnya, karena publik itu kan punya kebatinan, Mbak, yang sesungguhnya lebih kepada apa yang dilihat oleh publik itu sesuatu yang punya makna, punya meaning, dan punya maksud dan tujuan. Jadi kalau apa namanya sesungguhnya juga di dalamnya publik itu melihat ada niat-niat, seperti apa sesungguhnya niat itu dan bagaimana juga perilaku mereka gitu kan. Nah, karena itu saya melihat bahwa semua yang terlihat dampaknya ini memang terkesan mencederai publik itu, di tengah publik sendiri memang dihadapkan oleh banyaknya pungutan-pungutan dan banyak belakangan soal royalti, orang nyanyi saja harus dikejar-kejar oleh royalti misalnya. Nah, ini juga menunjukkan publik bertanya-tanya, apalagi kemudian kebijakan pemerintah ada yang kaitan dengan pemblokiran rekening dan itu semuanya membuat masyarakat saling kait-mengait. Nah, karena itu tentu kalau kita lihat belajar dari masyarakat di Pati yang Jawa Tengah misalnya, itu kan sama dengan masyarakat saya, sama-sama Jawa Tengah, saya di selatan Purworejo, dia Jawa Tengah bagian utara, ya, yang masyarakatnya itu sangat nerimo, pendiam dan nggak banyak ini, tapi bisa menjadi amok gitu, bisa menjadi satu perlawanan yang luar biasa, marah gitu, ya. Oleh karena memang itu kan rasa terluka gitu kepada mereka, merasa terbebani, merasa harus hidup sengsara. Dan kita lihat bagaimana misalnya guru-guru honorer yang masih sampai hari masih banyak yang terimanya 500.000 per bulan. Nah, ini kan juga sangat menyakitkan sekali. Di sisi lain yang mereka PHK, mereka juga yang kerja pun banyak sekali mendapatkan semacam ini, Mbak, potongan-potongan pajak. Di satu sisi anggota dewan dibebaskan gitu, ya, ditanggung oleh negara. Nah, kalau kita guru-guru, dosen-dosen, termasuk juga profesi yang lain yang di masyarakat, ya itu dipotong tunjangannya untuk
tuken lah atau apapun namanya ya, pajak-pajak itu akhirnya masyarakat merasa ini Mbak, kok pemerintah jadi memotong banyak banget, dan inilah mereka kemudian membandingkan anggota dewan semuanya ditanggung oleh negara. Nah ini kan seringkali ada rasa ketidakadilan, rasa perlakuan yang istilahnya dimarginalkan, ada kemudian perasaan-perasaan yang istilahnya membuat luka gitu. Nah karena itu memang menurut saya dampak-dampak ini yang harusnya diminimalkan dengan, saya berharap kinerja DPR ke depannya makin menonjol, makin unggul lah gitu ya. Jangan kemudian selalu dipersoalkan, selalu persoalan klasik yang rapat tidur lah, yang hanya main HP, scroll TikTok. Nah ini hal-hal yang menurut saya lebih harus dikurangi, dan itulah fungsi dari pimpinan Mbak, untuk menegur, untuk mengawasi. Kan itu semuanya sekarang ada media, ada CCTV, ada apa, kemudian ada juga yang mereka misalnya sampai marah-marah atau gebrak-gebrak meja, segala sesuatu itu kan harus juga Mbak, perlulah publik untuk juga diberikan pemahaman terkait situasi yang rapat itu, dan rapat-rapat itu kalau bisa diakses oleh publik secara terbuka. Jadi tidak ada lagi rapat tertutup segala itu yang kemudian publik kadang-kadang curiga gitu loh Mbak. Ya masyarakat kita memang sudah mulai kepo Mbak. Mereka punya kecerdasan, mereka punya literasi, dan mereka juga punya informasi. Publik itu jauh melebihi dari informasi yang dia dapat sebenarnya gitu. Betul. Kan. Publik itu melampaui yang justru visioner, dia progresif, dia punya data, segala hal dia tahu. Tetapi kadang-kadang mereka dikonfirmasi seolah-olah saya nggak tahu, gajinya saya ternyata nggak seperti ini, dan berubah-ubah informasi itu bukan membuat masyarakat tenang. Masyarakat makin kepo, makin tahu, ingin tahu sesungguhnya yang terjadi apa. Kenapa mereka jadi menutup-nutupi? Kalau memang 12 juta ya katakan aja 12 juta, jangan hanya jadi 200.000. Kalau memang hanya bensinnya hanya 3 juta ya katakan aja 3 juta, jangan 5 juta. Kemudian kalau pindah rumah di Ulu Jami, misalnya rumahnya terlalu jauh, atau rumahnya Bintaro ya kenapa tidak di ini aja di Senayan? Nah, kan ini sifatnya sementara atau bagaimana, kan harus ada penjelasan lah. Setidaknya ini masyarakat kita yang menuntut atau butuh satu informasi yang utuh Mbak, informasi yang holistik. Itu aja sih Mbak menurut saya, dan itu tantangan pimpinan dewan untuk segera turun tangan, turun ke bawah menjelaskan semuanya Mbak. Jadi agar masyarakat tidak makin simpang siur informasi. Baik, tapi mungkin Pak Trubus dan Bang Lusius, berkaca dari viralnya persoalan angka-angka tunjangan untuk anggota DPR ini, yang kita harapkan juga mungkin bukan sekedar klarifikasi, tetapi juga ada evaluasi atau meninjau ulang terkait dengan komponen-komponen yang didapatkan dalam penggajian mereka ya. Nah saya ingin ke Bang Lusius dulu. Selama Formapi melakukan penelitian dan juga pengamatannya terkait dengan hal-hal seputar anggota parlemen ya, apakah sudah pernah juga untuk membuat suatu analisa terkait dengan bagaimana kebijakan untuk penggajian aneka tunjangan ini disusun berdasarkan apa, dan mungkin perlu dievaluasi per berapa lama sekali nih Bang Lusius? Karena kalau tadi kami kutip apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR Adis Kadir mengatakan bahwa tidak ada kenaikan sejak 2010 untuk aneka tunjangan, yang berubah hanya adanya tambahan tunjangan perumahan 50 juta per bulan tersebut. Silakan Bang Lusius. Ya, saya kira sih tunjangan ini dibicarakan oleh BURT gitu ya, bersama dengan pimpinan saya kira gitu ya, karena yang mengurusi soal rumah tangga DPR tugasnya Badan Rumah Tangga DPR bersama dengan Sekjen DPR gitu ya. Dan biasanya penyusunan kebutuhan atau anggaran itu didahului dengan pemberian masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi-komisi gitu ya, sebelum kemudian anggaran untuk DPR itu ditentukan untuk setiap tahunnya. Terkait dengan tunjangan, saya kira memang selalu dibicarakan juga tiap periode gitu ya, maupun tiap tahun, tiap bahasan anggaran gitu ya, bahwa sejak 2010 tidak ada penambahan tunjangan. Saya kira memang tidak, tapi ada banyak program-program yang diusulkan DPR sejak tahun 2010 itu yang juga aneh-aneh ya. Misalnya kita melihat ada usulan buatan PIN untuk anggota DPR gitu, dengan nilai total anggarannya itu 4,4 M kalau saya nggak salah gitu ya. Ada lagi saya kira fasilitas untuk nyicil mobil 70 juta per anggota DPR ya, itu juga baru muncul di beberapa waktu terakhir ini. Jadi
Saya kira perubahan nilai tunjangan untuk yang lama-lama, misalnya tunjangan komunikasi insentif, tunjangan kehormatan, tunjangan beras, tunjangan yang melekat pada anggota itu, mungkin memang tidak pernah berubah sejak 2010, walaupun harus dicek lagi gitu ya, karena kita tahu sendiri bahkan ketua DPR atau pimpinan DPR yang menyampaikan informasi terkait dengan anggaran ini ke publik juga tidak selalu bisa menyampaikan anggaran yang pasti atau angka yang pasti gitu ya. Jadi kita anggap saja informasinya dia juga yang sejak 2010 nggak ada perubahan itu, ya nggak bisa kita percaya penuh juga gitu ya. Tapi itu dia, hampir setiap saat saya kira selalu ada kehebohan terkait dengan usulan program maupun anggaran yang aneh-aneh dari DPR. Seperti yang saya katakan tadi, di masa pandemi juga kita mendengar ada banyak kontroversi terkait dengan keinginan eksklusif DPR gitu ya, yang bikin kita ribut juga saat itu. Jadi saya pikir sih yang paling penting itu ya tidak adanya transparansi dari DPR sendiri terkait dengan anggaran untuk mereka sendiri dan juga tunjangan-tunjangan yang mereka dapat. Dari dulu salah satu informasi yang paling susah kita dapat setiap melakukan penelitian, ya berapa kemudian uang yang diterima oleh DPR, baik gaji pokok. Kalau gaji pokok kan memang sudah ada peraturan dari pemerintahnya gitu ya. Tapi terkait dengan tunjangan-tunjangan ini nggak pernah akan dengan mudah dijawab secara pasti oleh anggota DPR yang kita tanya. Jadi itu artinya mereka sendiri tidak punya cukup kerendahan hati untuk menyampaikan ke publik atau mempertanggungjawabkan ke publik berapa uangnya yang dapat, dan karena tahu berapa uang yang dapat, lalu kita punya hak untuk menuntut kinerja anggota DPR gitu ya. Saya kira ada urusannya juga dengan kegagalan mereka untuk menunjukkan kinerjanya ke publik, sehingga bagi mereka menyampaikan anggaran atau berapa uang yang diterima dari negara itu jadi soal. Baik, baik. Nah, kalau begitu Pak Trubus, menurut hemat Anda sebagai seorang pengamat kebijakan publik dan juga dosen ya, bagaimana sebaiknya kebijakan penganggaran ini dilakukan ke depannya? Karena kita berharap ada evaluasi ya di DPR sendiri ke depannya. Baik itu untuk gaji, tunjangan, bahkan tadi mungkin meminjam kata-kata yang dipakai oleh Bang Lusius nih. Program-program aneh tapi anggarannya fantastis. Seperti apa Pak Trubus, silakan. Iya, menurut saya memang untuk kedepannya itu tunjangan-tunjangan itu harus dikonsultasikan publik dulu. Artinya harus menghitung itu jangan lebih terlalu jauh dengan penghasilan publik. Misalnya kalau UMP Jakarta itu misalnya hanya 5,2 juta lah katakanlah, ya jangan lebih dari itu gitu. Supaya tidak menimbulkan istilahnya persepsi publik yang berlebihan gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Swedia misalnya sebagai di negara Skandinavia, itu Swedia itu mereka nggak ada tunjangan apa-apa gitu. Jadi mereka dapat gaji dan itu tidak pernah lebih tinggi dari penghasilan publiknya gitu. Jadi kalau di Indonesia ini anehnya kan malah mereka melebihi dari penghasilan publik yang umumnya ditetapkan oleh pemerintah, sehingga akhirnya menyebabkan mereka ya publik menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh anggota dewan ini seperti tidak transparan, meskipun sesungguhnya mereka mungkin juga nggak banyak tahu karena tentu anggota ini juga tidak diinformasikan secara utuh kan. Nah ini menurut saya tadi yang kedua menyampaikan apa yang disampaikan Bung Lusius, menurut saya juga menjadi pertimbangan juga, di mana kemudian jangan sampai muncul satu program-program yang dalam tanda petik ganjil, aneh ya, kemudian seperti di engineering gitu, rekayasa gitu ya. Kesankan mereka pandangan publik gitu. Nah karena itu hal-hal seperti itu perlulah kemudian kita secara terbukaan seberapa hitung-hitungannya gitu. Jadi itu yang menurut saya, nah karena itu orang-orang beberapa pakar, beberapa pihak ya harus dilibatkan, termasuk mungkin ini dari Bung Lusius juga yang selama ini sangat concern terhadap persoalan yang ada di parlemen. Nah itu sebagai satu kesimpulan bersama, kesepakatan bahwa gajinya yang segini, take home pay-nya seperti ini. Jangan nanti kemudian ada muncul ya hal-hal lain yang kemudian publik makin curiga lagi gitu, sesungguhnya ada apa. Nah, karena apa? Karena menurut saya yang penting adalah bagaimana keterbukaan itu tidak semata-mata dalam hal konteks angka-angka, tetapi bagaimana disertai dengan kinerjanya, perilaku-perilakunya itu. Jadi kan ini perilaku sehari-harinya itu betul-betul harus mencerminkan beban keluarganya, jangan kemudian dia flexing, pamer apa yang dia punya, ya kan belakangan kan banyak sekali itu menggunakan mobil lah, menggunakan tas mewah lah, yang Hammers lah, yang Gucci, yang apa ya.
itu yang menunjukkan publik menjadi makin dalam tanda petik agak marah Mbak gitu ya. Makin Karena terluka, apa? ya? Karena kok makin terluka lagi. Nah itulah menurut saya hal-hal yang ini. Nah perilaku-perilaku di dalam selama sidang juga pertontonkan sebagai sesuatu yang formal. Jangan kemudian ketawa-ketawa, joget-joget dan hal-hal yang menurut saya lebih kepada seperti menantang kepada publik di tengah publik sendiri dalam posisi banyak sekali beban-beban pajak lah, beban retribusi, beban-beban yang lain yang memang apalagi PHK, apalagi penghasilan juga muncul berbahaya. Soal beras juga beras oplosan yang banyak merugikan publik itu juga nggak jelas bagaimana DPR berperan. Nah ini juga nggak ini Mbak sesuatu yang memang perlu diungkap ke publik dan sehingga publik tidak lagi merasa sebagai pihak yang dikorbankan atau pihak menjadi orang yang ya sekadar sebagai penonton gitu ya. Tapi ini perlu sekali Mbak. Jadi sikap-sikap perilaku ini memang harus mengubah. Karena itu dengan adanya kasus ini saya berharap ada perubahan signifikan terhadap kondisi organisasi DPR dan termasuk perilaku para anggota dewan itu sendiri untuk tidak memancing atau mendorong masyarakat atau memprovokasi masyarakat dengan sikap-sikap yang cenderung kurang baik gitu loh Mbak. Baik, lantas gitu, singkat saja mungkin dari Bang Lusius Karus, menurut hemat Anda, mulai dari mana titik berbenah ini sebaiknya dilakukan dalam beberapa waktu ke depan ya, tentunya menyikapi terkait dengan polemik yang terjadi. Silakan Bang Lusius. Ya ini waktunya saya kira ya, waktunya tepat kita meributkan soal tunjangan DPR ini gitu. Karena sekarang kan adalah proses pembahasan RAPBN 2026 ya, sampai bulan Oktober nanti akan disahkan RAPBN 2026. Kalau Ibu Puan itu kan sudah mengaku mendengar betul masukan dari publik ini. Kita berharap bukan cuma mendengar saja gitu ya, tapi memperjuangkan apa yang benar yang disampaikan oleh publik ini menjadi sebuah kebijakan. Itu saya kira paling penting untuk dilakukan oleh pimpinan DPR maupun anggota DPR yang lain gitu ya. Dan kalau DPR sebenarnya mempertimbangkan masukan publik ini, ya nggak ada salahnya kalau misalnya di proses pembahasan RAPBN 2026 ini mereka mengusulkan agar anggaran untuk DPR-nya itu dikurangi, misalnya tunjangan untuk perumahannya itu entah diadakan atau dikurangi ya. Saya kira itu bisa dilakukan oleh DPR kalau mereka bijaksana pon apa yang saat ini sedang diteriakin oleh, dan karena kita tahu juga ada kebutuhan besar di pemerintah terkait dengan ketersediaan anggaran untuk tahun 2026 gitu ya. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa membuat DPR bisa jadi teladan kita semua gitu ya. Kalau mereka merelakan tunjangan itu untuk membantu pemerintah menyukseskan program-programnya, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Kita tunggu itu aja. Baik, karena ini momen yang tepat, kita harapkan anggota DPR ini bisa lebih serius ya dalam melakukan pembahasan dan evaluasi internal juga ya. Terima kasih kepada kedua narasumber, Bang Lusius dan juga Pak Trubus, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.